Hello, anak-anak hebat. Pernahkah kalian melakukan kesalahan, lalu merasa sangat menyesal dan ingin memperbaikinya? Atau, apakah kalian mengenal seseorang yang dulunya nakal, tapi kemudian berubah menjadi orang yang sangat baik? Nah, itulah yang disebut bertobat, yaitu saat kita menyesali kesalahan dan berjanji untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi sesuai kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisah luar biasa Saulus, seorang pria yang dulunya membenci pengikut Yesus, namun hidupnya diubah total oleh Tuhan. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, kita simak bersama. Gini deh, pernah gak sih kebayang ada orang yang bisa berubah 180 derajat? Maksudnya, dari yang tadinya pembenci, malah jadi pahlawan. Hari ini, kita bakal kupas tuntas salah satu kisah transformasi paling radikal dalam sejarah, yang intinya cuma satu kata, yang kuat banget, pertobatan. Kita semua pasti pernah sih ya, pasti ada aja momen dalam hidup di mana kita nengok ke belakang terus mikir, andai aja dulu gue beda. Nah, perasaan itu, penyesalan, itu jadi titik awal kita hari ini. Tapi kita nggak akan berhenti di perasaan menyesal doang. Kita mau melangkah lebih jauh, mau menyelami sebuah konsep yang jauh lebih dalam dan aktif yang namanya pertobatan. Jadi, apa sih sebenarnya arti bertobat itu? Kalau kita lihat di KBBI, ini tuh lebih dari sekedar merasa bersalah. Coba perhatikan kata kuncinya, berniat hendak memperbaiki. Jadi ini bukan soal masa lalu, tapi soal niat untuk bergerak maju. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Menyesal itu bisa bikin kita kayak terjebak di masa lalu, sedih, pasif. Tapi sebaliknya, pertobatan itu aktif. Ada aksi, ada keputusan sadar buat putar balik dan mulai memperbaiki keadaan. Terus, seberapa penting sih konsep ini? Coba deh lihat ini. Dalam teks aslinya, kata Yunani untuk pertobatan, yaitu metanoo, itu muncul sampai 34 kali. Jelas banget kan? Ini bukan cuma konsep sampingan, tapi salah satu pilar utama dari keyakinan ini. Nah, kutipan ini benar-benar menekankan bobotnya. Pertobatan di sini tuh bukan cuma soal biar perasaan jadi lebih baik, tapi langsung dihubungin sama pemulihan, penghapusan kesalahan. Ini adalah titik balik yang super krusial. Oke, teorinya cukup. Sekarang yuk kita lihat gimana konsep ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata lewat sebuah studi kasus yang paling dramatis. Kita bakal kenalan sama seorang pria bernama Saulus dari Tarsus. Jadi, siapa sih Saulus ini? Dia itu bukan orang sembarangan. Dia itu sangat terpelajar, seorang Farisi yang taat banget, dan yang paling penting buat cerita kita, dia benci setengah mati sama para pengikut Yesus. Dia ngeliat mereka sebagai ancaman dan mendedikasikan hidupnya buat memburu mereka. Misinya, wah, jelas dan serem banget. Dia bawa surat kuasa resmi, terus berangkat ke Damsyik. Tujuannya cuma satu, menangkap dan memenjarakan siapapun yang mengikuti jalan Tuhan. Itu sebutan awal untuk gerakan Kristen waktu itu. Dan di tengah perjalanannya inilah, di tengah misi kebenciannya, sesuatu yang sama sekali nggak terduga terjadi. Sebuah momen yang bakal mengubah segalanya. Coba bayangin deh, dia lagi di perjalanan, penuh amarah dan keyakinan, dan tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan banget dari langit menyambar dia, sampai dia jatuh ke tanah. Lalu, sebuah suara memanggilnya. Namanya disebut 2 kali buat penekanan. Pertanyaan yang diajukan juga bukan pertanyaan biasa, tapi sebuah tuduhan yang nusuk langsung di jantung misinya. Mengapa engkau menganiaya aku? Jawaban atas pertanyaan Saulus ini, wah, ini yang bikin seluruh realitasnya hancur. Sosok yang dia anggap musuh, yang pengikutnya dia buru, sekarang justru bicara langsung sama dia. Ini adalah konfrontasi yang jadi titik balik absolut dalam hidupnya. Pertemuan itu nggak cuma bikin kaget, tapi punya konsekuensi yang nyata dan langsung. Disinilah proses transformasinya dimulai. Akibatnya langsung terasa secara fisik, Saulus jadi buta. Bayangin, 3 hari penuh dia ada di dalam kegelapan total. Nggak makan, nggak minum. Ini bukan sekedar hukuman ya, tapi ini semacam periode refleksi yang intens, sebuah kematian simbolis dari dirinya yang lama. Perubahannya total banget. Saulus sang penganiaya jadi Paulus serang Rasul. Kebenciannya diganti sama kasih. Pria yang dulu kerjaannya memenjarakan orang, sekarang malah rela dipenjara demi imannya. Bener-bener kebalik 180 derajat. Pertobatan ini nggak berhenti sampai di situ. Ini justru melahirkan sebuah misi baru yang luar biasa. Ironisnya, orang yang dulu berusaha mati-matian memadamkan api iman, sekarang malah jadi penyulut utamanya.
Dia menempuh ribuan kilometer dalam 3 perjalanan besar, menyebarkan pesan yang dulu dia benci ke seluruh penjuru kekaisaran Romawi. Nah, ini penting banget buat kita ingat. Pertobatan ini bukan jalan yang mulus dan gampang. Komitmen barunya ini punya harga yang mahal banget. Dia harus menghadapi penderitaan yang gak kebayang, dipukuli, dirajam, dipenjara, dan pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya demi iman barunya itu. Kisah Saulus menjadi Paulus ini adalah contoh ekstrim tentang bagaimana pertobatan bisa mengubah total arah hidup seseorang. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan mendasar. Kalau seorang penganiaya yang begitu kejam bisa berubah jadi pilar iman, apa sih yang sesungguhnya dibutuhkan untuk sebuah transformasi sejati dalam hidup kita sendiri?